Gak sedikit yang menjadi konten kreator di YouTube ini, tapi nggak banyak yang memahami tentang aturan-aturan konten di YouTube ini. Sebetulnya semua tema di YouTube ini akan bisa lolos monetisasi. Akan tetapi yang menjadi masalahnya itu adalah tidak semua jenis konten itu bisa lolos monetisasi. Artinya, jenis konten yang itu tidak lolos monetisasi itu seperti halnya konten yang berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Yang pastinya para YouTuber pemula di sini masih pada bingung tentang konten mana sih yang itu konten yang seperti halnya ditolak monet ataupun yang konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Walaupun di video-video sebelumnya saya sudah memberikan banyak sekali contoh-contoh mana yang itu bisa lolos monet dan juga tidak lolos monet. Dan itu pun hasil dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang sudah ditolak monet dan juga itu dari sumbernya YouTube. Nah, pada video ini pun saya masih memberikan contoh-contoh konten yang itu termasuk konten pelanggaran yang nantinya akan bisa ditolak monetisasi. Untuk contoh kali ini sangat-sangat berbeda seperti halnya contoh-contoh dari yang video-video yang sudah saya bahas. Karena di sini saya akan memberikannya dengan soal cerita seperti halnya waktu kita sekolah gitu nanti akan ada cerita-ceritanya. Bahkan untuk contoh yang saya berikan di sini adalah tentang konten tutorial. Karena bahwasanya nggak semua jenis konten tutorial itu bisa lolos monetisasi. Karena ternyata ada juga sebagian konten tutorial yang itu melanggar kebijakan YouTube dan tidak lolos monetisasi. Walaupun itu ada wajah kita, tapi ternyata si YouTube menolak untuk video tersebut itu bisa lolos monetisasi. Untuk tema contoh kali ini, saya mendapatkannya langsung dari YouTube. Akan tetapi, tema ataupun topik ini tidak ada di bantuan YouTube. Akan tetapi, kita akan dapatkan jika kita menerima teguran. Nah, jika teman-teman kurang percaya dengan tema yang akan saya bawakan saat ini, teman-teman silakan mendapatkan teguran terlebih dahulu Nanti pun teman-teman akan mendapatkan contoh-contoh mana video yang itu melanggar dan juga yang tidak lolos monetisasi. Apa aja sih itu? Simak selengkapnya. Sebelum masuk ke contoh konten yang ditolak monetisasi dan juga lolos monetisasi, di sini saya memberikan dulu disclaimer Yang di sini saya bukan berarti menakut-nakuti teman-teman yang menjadi YouTuber, tapi saya harap teman-teman jangan sampai waktu teman-teman itu terbuang sia-sia Udah banyak membuatkan konten, tapi konten tersebut itu bisa termasuk konten pelanggaran yang nantinya kan sia-sia saat pengajuan monetisasi yang itu ditolak monetisasi. Oke, langsung aja contoh konten yang ditolak monetisasi dan juga lolos monetisasi. Yang pertama adalah konten cara meretas akun ataupun hack akun. Keterangannya seperti ini. Okta adalah seorang vlogger. Ia mengupload video yang menampilkan dirinya melakukan prank dengan mengubah foto profil dan setelan akun media sosial. Ia memperlihatkan cara meretas akun sahabatnya menggunakan sebuah aplikasi. Apakah ini pelanggaran? Jawabannya adalah ya, itu adalah pelanggaran. Yang menjadi masalahnya di sini adalah ia memperlihatkan cara meretas akun dengan menggunakan sebuah aplikasi. Kalau udah ada bahasanya itu tutorial hack baik itu hack akun WhatsApp, akun media sosial yang lainnya ataupun semua gitu Bahkan biasanya untuk konten ini sebelum pengajuan monetisasi itu biasanya konten tersebut akan terkena teguran, bahkan videonya akan bisa dihapus. Jadi harus lebih berhati-hati jika ingin membuatkan tutorial-tutorial yang itu kelihatannya ada kata-kata hack ataupun seperti diucapkan hack meretas akun. Konten tentang hack-hack ini itu bukan hanya dilarang di YouTube, tapi juga di negara kita Selanjutnya, contoh konten yang ditolak monetisasi dan lolos monetisasi yang kedua adalah tutorial menggunakan aplikasi crack atau gratisan. Ceritanya seperti ini. Rio membagikan petunjuk tentang cara mengedit foto agar seseorang lebih mudah menggunakan software pengeditan foto yang mahal. Ia menyebutkan bahwa ia mendapatkan software tersebut itu dari gratisan.
Akan tetapi, ia tidak memberikan petunjuk tentang cara orang lain itu bisa mendapatkan secara gratis. Rio hanya menunjukkan cara menggunakan alat tersebut untuk mengurangi kerutan wajah pada foto. Apakah konten ini pelanggaran? Jawabannya tidak. Itu bukan pelanggaran. Di sini Rio menyebutkan bahwa ia memperoleh software tersebut tanpa berbayar alias gratisan atau bisa disebut aplikasi crack ya. Akan tetapi Rio ini tidak memperlihatkan cara mendapatkan gratisannya itu seperti apa kepada penonton ya. Tapi dia hanya memperlihatkan cara menggunakan aplikasinya tersebut. Hal ini pasti sudah banyak sekali dilakukan ya. Contohnya mungkin tutorial cara edit video ya. Yang pastinya mungkin aplikasi editan tersebut itu adalah aplikasi gratisan ya. Tapi si YouTuber itu hanya memberikan cara penggunaannya seperti apa, bukan cara menginstalnya. Nah, itu sah-sah aja ya, yang pastinya konten tersebut nggak akan melanggar, dan itu akan bisa lolos monetisasi. Selanjutnya, contoh konten yang ditolak monetisasi dan lolos monetisasi yang ketiga adalah tutorial konten game gratisan. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan contoh yang kedua tadi. Ceritanya seperti ini. Juna adalah vlogger game. Ia memposting video yang membahas cara industri game menegakkan hukum terhadap download game ilegal. Ia menjelaskan bahwa setiap kali perusahaan mencoba menegakkan hukum, orang-orang menemukan cara baru untuk mendownload game secara gratis. Ia menunjukkan contohnya, membagikan URL situs tempat penonton dapat mendownload video game populer secara gratis dan mendemonstrasikannya betapa mudah mendownloadnya. Nah, contoh konten Juna ini itu termasuk konten pelanggaran karena si Juna ini menampilkan petunjuk cara menggunakan situs untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke video gamenya yang biasanya itu memerlukan pembayaran. Artinya ini sama seperti halnya crack aplikasi agar mendapatkan secara gratis. Andai saja tadi si Juna itu hanya membuat konten tentang game ya tanpa memberikan tutorial seperti apa mendapatkan gratisannya, seperti halnya contoh yang kedua tadi ya, yang hanya memberikan tutorial cara penggunaannya tanpa memberikan tutorial cara mendapatkan gratisannya yang itu seharusnya berbayar. Semoga dengan contoh-contoh cerita dari yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman lebih terbuka ya dalam membuatkan konten selanjutnya. Yang di sini saya bukan berarti menakut-nakuti teman-teman ya yang menjadi YouTuber, tapi saya harap teman-teman jangan sampai waktu teman-teman itu terbuang sia-sia ya. Udah banyak membuatkan konten, tapi konten tersebut itu bisa termasuk konten pelanggaran yang nantinya kan sia-sia saat pengajuan monetisasi yang itu ditolak monetisasi. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih kesulitan dalam membuatkan konten seperti apa sih yang cocok pada diri teman-teman. Nah, di sini saya sudah memberikan pencerahan tentang ide konten yang pastinya cocok pada diri teman-teman masing-masing. Untuk videonya teman-teman bisa langsung saja lihat pada video ini ya. Langsung saja klik pada video ini. Terima kasih dari saya, semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.